warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video dengan judul jenis biaya pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nopira Arapah MPD. Langsung saja ke materinya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 3 menjelaskan. Yang pertama ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan terdiri atas biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Yang kedua ada biaya satuan pendidikan. Biaya satuan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan, biaya investasi selain lahan pendidikan. Yang ketiga ada biaya operasi. Biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia, biaya non-personalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Yang keempat ada biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, yang meliputi dua biaya, yaitu yang pertama ada biaya investasi dan yang kedua adalah biaya operasi. Biaya investasi yang terdiri atas biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Yang kedua, biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan biaya non-personalia. Pada panduan fasilitas perhitungan biaya operasional satuan pendidikan atau BOSP dan penyusunan kebijakan disebutkan bahwa biaya satuan pendidikan dapat diklarifikasikan berdasarkan jenis input, jenis penggunaan, pihak dan penanggung, dan sifat keberadaannya. Masing-masing klarifikasi tersebut antara lain, yang pertama biaya satuan pendidikan berdasarkan jenis input, biaya ini dapat diklarifikasikan ke dalam biaya operasional dan biaya investasi. Yang kedua ada biaya satuan pendidikan. Berdasarkan sifat penggunaan, biaya satuan pendidikan ini dapat dibedakan antara biaya langsung dan biaya pendidikan tidak langsung. Yang ketiga ada biaya satuan pendidikan. Berdasarkan jenis penggunaan, menurut jenis penggunaannya, khususnya biaya operasional dapat dikelompokkan ke dalam biaya operasional personal dan biaya operasional bukan personal. Yang keempat ada biaya satuan pendidikan. Berdasarkan pihak dan penanggungnya, jenis input dan penanggungnya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi biaya pribadi, biaya satuan publik, dan biaya satuan sosial atau total. Yang kelima ada biaya satuan pendidikan berdasarkan keberadaannya. Biaya satuan pendidikan dapat dibedakan ke dalam biaya pendidikan faktual dan biaya pendidikan ideal. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 62 menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di muka tadi, dapat diambil pemahaman bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Selanjutnya ada analisis biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial, meskipun masalah pembiayaan tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan. Namun pembiayaan berkaitan erat dengan kelancaran pendidikan di sekolah, termasuk pendanaan sarana prasarana dan sumber belajar. Lebih lanjut, analisis biaya dalam pendidikan mencakup keefektifan biaya, keuntungan biaya, kemanfaatan biaya, dan kelabisitas biaya.
secara rinci diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis keefektifan biaya, yaitu suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, analisis keuntungan biaya. Analisis ini menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan setelah menjalankan pendidikan atau latihan. Yang ketiga, ada analisis kemanfaatan biaya, yaitu analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaatnya atau nilai outcomernya. Yang keempat, ada analisis kefisibilitas biaya. Analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak, bila dihubungkan dengan dana yang tersedia. Bila alternatif meliputi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan atau alternatif tersebut visible. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.